Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongan dan mohon ampunan hanya kepada-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Devra Al-Farizi dari kelas 5A. Resensi ini saya buat merupakan sebagian tugas syarat kelulusan dari program Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Pesantren Islam Hidayatun Najah, dan semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi, teman-teman sekalian, dan bagi siapa saja yang ingin mendalami agama Islam lebih dalam sesuai tuntunan salafus saleh. Buku ini berjudul Lau kana khairon la sabaquna ilaih, yang secara makna berarti kalau itu memang baik, kalau emang suatu amalan itu baik, tentu para sahabat sudah mendahului kita melakukannya. Buku ini diterbitkan oleh Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan, cetakan ke-13, dan diterbitkan pada tahun 1442 Hijriah atau 2023 Masehi, dengan jumlah halaman sebanyak 265 halaman. Harganya sekitar Rp100.000 dan sangat layak dimiliki oleh siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman Islam berdasarkan manhaj salaf. Penulis buku ini adalah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Unaisah. Beliau adalah seorang ulama salafi dan pakar hadis yang ada di Indonesia, yang dikenal luas karena ketegasannya dalam berdakwah dan komitmennya pada manhaj salaf. Meskipun hanya menempuh pendidikan formal sampai ke kelas 2 SMP, beliau tetap bisa masuk Lipia karena usaha kerasnya dan dukungan dari orang tuanya. Beliau pernah berguru kepada ulama besar seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, serta Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Ustadz Muhammad bin Idris. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Ustadz Abu Qatadah dan Ustadz Nuzul Zikri. Karya-karya beliau pun sangat banyak. Salah satunya adalah buku yang saya resensi. Buku ini membahas sebuah kaidah penting dalam manhaj salaf, bahwa semua amalan harus memiliki dasar dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jika suatu amalan dianggap baik, tapi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, maka itu bukan bagian dari agama. Tujuan utama dari buku ini untuk mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam ibadah yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW, walaupun secara zahir terlihat baik. Penulis menegaskan bahwa agama Islam telah sempurna, maka setiap tambahan dalam ibadah bukanlah penyempurna, tapi justru bentuk penyimpangan. Contoh amalan yang dibahas dalam buku ini di antara lain adalah Maulid Nabi, peringatan Isra dan Mi'raj, zikir bersama, dan nuzulul Quran. Semua ini dianggap baik oleh sebagian orang, namun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Padahal mereka adalah generasi terbaik yang ada di dunia ini. Melalui dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih, penulis mengajak pembaca untuk berhati-hati dalam menerima ajaran baru dalam agama. Buku ini juga menumbuhkan rasa semangat untuk belajar, berilmu sebelum beramal, dan selalu kembali kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman salaf.
Buku ini berpegang teguh pada manhaj salaf dengan penyampaian yang tegas dan dalil yang kuat. Kemudian yang kedua, gaya bahasanya ilmiah dan sistematis, sangat cocok untuk para penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, buku ini berlandaskan pada hadis-hadis sahih karena penulis dikenal sebagai ahli hadis. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa semangat untuk meneladani sahabat dan generasi awal umat Islam. Kelemahan buku yang pertama, bahasa buku ini masih kurang ramah untuk pembaca awam. Gaya penyampaiannya yang terlalu to the point dan cukup konfrontatif mungkin bisa menyinggung sebagian pembaca, khususnya yang terbiasa dengan praktik-praktik yang dibahas sebagai bid'ah. Namun bukan kelemahan dalam isi, tapi lebih kepada pendekatan penyampaian. Jadi kesimpulannya, buku Law Kana Khairan Lasabaquna Ilaihi adalah salah satu karya penting bagi siapapun yang ingin memurnikan ibadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Buku ini layak dibaca oleh pelajar, guru, dai, dan masyarakat umum yang serius ingin memahami Islam dengan benar. Penulis mengingatkan kita bahwa bid'ah bukanlah bentuk cinta kepada agama, tetapi justru bentuk penyimpangan dari agama. Semoga kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas jalan yang benar dan menjauhi segala bentuk penyimpangan. Saya sangat merekomendasikan buku ini sebagai bahan belajar dan introspeksi dalam beragama. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah untuk penulis, pembaca, dan kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.